Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurrohma dengan NIM A1C4-19057 dari kelas reguler C 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mandiri mengenai praktikum perkembangan hewan dengan judul tipe-tipe telur. Adapun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama dapat mengetahui tipe-tipe telur vertebrata, kemudian dapat membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori singkat mengenai praktikum kali ini. Pada umumnya, hewan vertebrata memiliki telur sebagai alat untuk perkembangbiakannya. Telur pada hewan vertebrata ini pada umumnya memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Pada aves dan katak, ukuran telurnya yakni berbeda. Begitu pula dengan hewan vertebrata lainnya. Nah, perbedaan ini bisa kita lihat dari hutulus atau yolk yang dimilikinya. Nah, untuk bentuk telur berbagai jenis unggas umumnya memiliki bentuk oval ataupun lonjong. Hal ini dipengaruhi oleh faktor genetis atau faktor keturunan. Nah, selanjutnya yakni fungsi dan bagian-bagian telur. Yang pertama ada cangkang telur. Cangkang telur memiliki fungsi untuk melindungi isi telur dan cadangan pembentukan tulang bagi embrio. Selanjutnya ada membran cangkang. Membran cangkang merupakan selaput tipis dalam cangkang telur. Kemudian rongga udara. Rongga udara memiliki fungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Kemudian keping germinal yang merupakan calon individu baru. Selanjutnya kuning telur atau yolk adalah cadangan makanan bagi embrio. Selanjutnya putih telur atau albumin yang memiliki fungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Yang terakhir yakni ada kalaza. Kalaza atau tali kuning telur memiliki fungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Selanjutnya yakni tipe-tipe telur. Tipe-tipe telur dibagi menjadi dua. Yang pertama tipe telur berdasarkan jumlah yolknya, yang dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama telur oligolesital, yang mana telur ini memiliki vitellus yang sedikit, sel telur hampir tidak mengandung yolk. Yang kedua telur mesolesital, yang mana memiliki vitellus yang sedang, sel telur mengandung cukup banyak yolk dan tersebar. Yang ketiga, telur polilesital, yang mana memiliki vitellus yang banyak, sel telur ini mengandung banyak yolk yang tertimbun pada salah satu area. Yang keempat, yakni megalesital atau telolesital, dengan jumlah yolk sangat banyak sehingga inti dengan sedikit sitoplasma terdesak ke permukaan telur. Untuk tipe yang kedua yakni tipe telur berdasarkan penyebaran yolknya. Yang pertama isolesital, yang mana jumlah yolk relatif sedikit dan tersebar merata di daerah sitoplasma telur. Yang kedua telolesital, dengan jumlah yolk yang sangat banyak sehingga inti sel hampir keluar dari sitoplasma. Yang terakhir ada sentrolesital, yang mana yolk terhimpun pada bagian dalam telur. Pun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama pisau. Di sini saya menggunakan cutter, yang mana fungsinya yaitu untuk memecahkan telur yang masih mentah dan juga untuk membelah telur yang sudah direbus. Kemudian ada wadah. Nah, untuk bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu 2 butir telur ayam, yang satu direbus dan yang satu tidak. Kemudian 2 butir telur bebek, yang satu direbus dan yang satunya tidak. Yang terakhir 2 butir telur puyuh, yang satu direbus dan yang satunya tidak. Adapun langkah kerja pada praktikum kali ini, yang pertama disiapkan masing-masing 2 butir telur, yakni 2 butir telur ayam, telur bebek, dan telur puyuh, yang mana 1 butir telur masing-masing
mentah dan yang satunya lagi sudah direbus. Kemudian dipecahkan telur mentah dengan hati-hati agar bagian kuningnya tidak rusak dan masukkan ke dalam cawan atau wadah yang telah disiapkan. Nah, pengamatan pertama pada telur ayam mentah, yang pertama terlihat cangkang telur yang memiliki fungsi sebagai pelindung utama telur. Bagian ini memiliki pori-pori untuk keluar masuknya udara. Selanjutnya, membran cangkang merupakan saluran tipis menyelimuti cangkang telur. Pada salah satu ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Nah, ketika telur dipecahkan, maka terlihat adanya kuning telur atau yolk, yang mana kuning telur adalah cadangan makanan bagi embrio. Nah, kemudian terlihat adanya keping germinal yang merupakan calon individu baru. Selanjutnya, ada putih telur yang memiliki fungsi sebagai pelindung embrio dan juga menjadi cadangan makanan dan juga air. Nah, selanjutnya terlihat adanya kalaza atau tali kuning telur. Nah, pengamatan selanjutnya yakni pada telur ayam yang sudah direbus. Di sini terlihat adanya rongga udara yang berfungsi sebagai tempat untuk mengambil udara bagi embrio. Nah, selanjutnya ini adalah telur yang sudah dibelah. Ini terlihat adanya putih telur, kemudian ada kuning telur. Nah, pengamatan pertama pada telur ayam mentah, yang pertama terlihat cangkang telur yang memiliki fungsi sebagai pelindung utama telur. Bagian ini memiliki pori-pori untuk keluar masuknya udara. Selanjutnya, membran cangkang merupakan saluran tipis menyelimuti cangkang telur. Pada salah satu ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Nah, ketika telur dipecahkan, maka terlihat adanya kuning telur atau yolk, yang mana kuning telur adalah cadangan makanan bagi embrio. Nah, kemudian terlihat adanya keping germinal yang merupakan calon individu baru. Selanjutnya, ada putih telur yang memiliki fungsi sebagai pelindung embrio dan juga menjadi cadangan makanan dan juga air. Nah, selanjutnya terlihat adanya kalaza atau tali kuning telur. Nah, pengamatan selanjutnya yakni pada telur ayam yang sudah direbus. Di sini terlihat adanya rongga udara yang berfungsi sebagai tempat untuk mengambil udara bagi embrio. Nah, selanjutnya ini adalah telur yang sudah dibelah. Ini terlihat adanya putih telur, kemudian ada kuning telur. Yakni pengamatan pada telur bebek, yang mana cangkangnya masih memiliki fungsi yang sama seperti ayam tadi. Namun, cangkang bebek ini terlihat lebih tebal dibanding cangkang pada telur ayam. Nah, ini ketika telur dipecahkan akan terlihat adanya kuning telur, putih telur, dan kalaza, yang mana kalaza ini berfungsi sebagai alat untuk menopang kuning telur agar tetap berada pada tempatnya. Nah, berikut untuk telur bebek yang sudah direbus, maka akan terlihat adanya putih telur dan juga kuning telur. Selanjutnya yaitu pengamatan pada telur puyuh, yang mana di sini terlihat adanya membran cangkang yang merupakan selaput tipis yang menyelimuti cangkang telur. Nah, cangkang telur puyuh ini sangat tipis dibandingkan dengan telur ayam maupun telur bebek. Nah, selanjutnya yakni telur puyuh ketika dipecahkan yang akan terlihat adanya kuning telur atau yolk, yang mana kuning telur adalah cadangan makanan bagi embrio, sedangkan kemudian ditemukannya ada putih telur yang berfungsi sebagai pelindung embrio. Kemudian adanya kalaza. Nah, selanjutnya yakni telur puyuh yang sudah direbus, akan terlihat adanya kuning telur dan juga putih telur.
Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada telur ayam, bebek, dan puyuh, maka dapat disimpulkan tipe telur ayam, bebek, dan puyuh berdasarkan penyebaran yolk dikelompokkan menjadi tipe T. lolesital, sedangkan berdasarkan jumlah yolknya masuk ke dalam tipe megalesital. Karena sama-sama aves, maka tipe telurnya sama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.